Selamat pagi, kita berjumpa kembali dalam program Ruang Publik KBR bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini tema yang kita angkat adalah kritis bedah program makan siang gratis. Ruang Publik KBR disimak di 100 radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua. Selamat mendengarkan untuk Anda yang berada di Jakarta melalui 104,2 MS3 FM dan yang berada di luar wilayah Jakarta sedang mendengarkan melalui radio jaringan KBR, juga bisa melalui streaming di kbr.id atau sedang menonton langsung melalui channel YouTube Berita KBR. Kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi memberikan opini, pendapat, komentar Anda dan juga pertanyaan melalui telepon bebas pulsa KBR di 0800 2457 893 atau juga di WhatsApp 0812 118 8181. Saudara, beberapa pekan terakhir program makan siang gratis dan susu gratis yang diusung Capres-Cawapres Prabowo Gibran ini ramai diperbincangkan. Apalagi program ini juga sempat dibahas di rapat kabinet Jokowi di istana, bahkan bakal dimasukkan juga dalam rencana anggaran 2025. Dan tidak hanya itu saja, pekan lalu juga simulasi program makan siang gratis ini digelar di SMP Negeri 2 Curug, Tangerang, Banten di bawah koordinasi Menko Perekonomian Erlangga Hartarto. Dan biaya makan siang per anak adalah sebesar Rp15.000. Sumber anggaran program makan siang gratis ini tentunya memang banyak dipertanyakan gitu ya, karena bakal menyedot ratusan triliun rupiah juga. Publik juga semakin ramai pada saat Erlangga menyebut dana BOS atau bantuan operasional sekolah ini katanya bisa digunakan sebagai salah satu sumber anggaran. Nah, sebelumnya ada juga yang menyebut bahwa anggarannya juga dapat diambil dan bisa memangkas dari subsidi BBM. Ruang Publik KBR pagi hari ini juga akan memperbincangkan dan mengkritisi program makan siang gratis sebagai bentuk kontrol terhadap pelaksanaan janji kampanye Prabowo Gibran. Kami sudah mengundang dua narasumber pagi hari ini, yaitu Diah S. Saminarsi, CEO dan founder CISDI, bersama juga dengan Bung Gulvino, manajer hukum dan demokrasi Fitra. Selamat pagi Bu Diah dan juga Bung Gulvino. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah hadir di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Baik, program makan siang gratis ini kan sudah diuji coba ya pekan lalu. Dan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut program ini nantinya bakal dimulai 2025 dan dilaksanakan juga secara bertahap. Dan target penerima program ini diperkirakan mencapai 70,5 juta orang yang terdiri dari balita, kemudian murid TK, SD, sampai dengan SMP. Nah ini dari Bung Gulvino, tanggapan Anda? Baik, Em, kalau kami melihat mungkin kita melihatnya dari perspektif teknokratik begitu ya. Karena ini bicara soal program, maka program baru, maka setiap program yang dituangkan di dalam APBN itu harus diikuti oleh dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Misalnya RPJMN, kemudian turunkan ke dalam RKP. Nah, dalam konteks kebijakan makan siang gratis, yang makan siang sebenarnya tidak gratis begitu ya, karena dibayar oleh negara, yang disediakan oleh negara, em, dan dilakukan di tahun 2024 untuk 2025, kami rasa ini bagian dari proses yang terlalu tergesa-gesa. Gitu. Kenapa? Pertama, kami melihatnya proses, ini kita bicaranya dalam konteks politik, nanti kemudian ke dalam teknokratik. Ya. Pertama adalah penyelenggaraan pemilu belum selesai, diumumkan secara resmi oleh KPU, sehingga kita tidak bisa katakan Presiden Republik Indonesia ke depan adalah misalnya pasangan dari nomor urut 02 begitu. Meskipun hasil survei dan sebagainya menunjukkan itu, tetapi kita sebagai negara hukum, yang mana setiap keputusan harus disertai disertai dengan proses-proses yang juga legal begitu. Ya, kita belum bisa katakan itu. Jadi dengan kata lain ini tergesa-gesa yang pertama. Lalu yang kedua, kami melihat secara teknokratik ini sudah lancang. Ketika kemudian hal yang belum clear dibahas di istana, yang mana kemudian istana ini adalah ada presiden terpilih yang akan berakhir di Oktober 2024, kemudian membicarakan di kemudian hari, secara resmi saya kira ini bagian dari sebuah kelancangan teknokratik yang dibiarkan dan disupport atau di-endorse begitu ya oleh Presiden Republik Indonesia hari ini.
Di satu sisi itu, dan di sisi lain padahal pemerintah lagi ada banyak masalah. Berbicara pangan pun pemerintah lagi ada masalah. Ketika kita bicara makan siang gratis itu identik dengan gizi dan pangan, Mhm. di sisi lain ada kelangkaan-kelangkaan beras yang belum diurai persoalan tersebut. Jadi kemudian kami menyimpulkan secara sementara ini bahwa ada ketidaknetralan cara berpikir dan bersikap dari eksekutif hari ini yang membuat kemudian keadaan menjadi chaos yang ini kemudian menciptakan narasi-narasi yang tidak sehat. Betul sekali kata Ibu Diah tadi bahwa kami sepakat bahwa makan siang gratis ini sebenarnya atau makan siang ini program yang bagus untuk kesetaraan gizi Ya. gitu kan. Tetapi jika pondasinya adalah pondasi politik yang kemudian dipaksakan narasi-narasi ini untuk dipaksakan dijejalkan ke dalam sistem teknokratik dan sistem perencanaan penganggaran di Republik Indonesia, ini yang kemudian menciptakan keadaan yang chaos. Karena kenapa? Bisa jadi anggarannya juga belum ada gitu. Anggaran 15.000 itu cukup nggak sih? Kita kan kemudian akan bertanya itu dulu. Hmm. Cukup atau tidak? Lalu sumbernya dari mana? Ya. Yang mungkin kita akan diskusikan nanti. Mungkin begitu, Ya. Mbak Naomi. Bung Gulvino bisa menambahkan tanggapan yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Diah mengenai simulasi program makan siang gratis di Tangerang yang sudah dilakukan beberapa pekan lalu. Silakan. Oke, baik. Kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini itu namanya apa? Merasionalisasi hal yang belum rasional. Jadi pemerintah menetapkan sebuah kebijakan prioritas namanya makan siang, tetapi belum diuji, belum diteliti secara komprehensif, baik itu aspek gizi tadi Ibu Diah sudah katakan, dan aspek kemampuan yang dimiliki oleh pemerintah, bukan hanya soal fiskal, tetapi bagaimana kemampuan pemerintah atau dari pusat sampai pemerintah daerah untuk bisa mendistribusikan dan mengimplementasikan program ini. Jadi itu. Jadi upaya-upaya untuk merasionalisasi, memaksakan kebijakan ini itu kami rasa akan terus berlanjut. Kemarin Erlangga melakukan uji coba di Curug begitu dengan anggaran 15.000. Ya. Kita juga tidak bisa pastikan apakah memang anggaran 15.000 itu benar-benar untuk makanan yang diuji coba atau bagaimana begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga, misalnya itu bicara tentang gado-gado, tadi juga Ibu Diah juga sudah menyebutkan, misalnya makanannya gado-gado kalau berturut-turut modelnya seperti itu nanti dampaknya bagaimana? Bisa-bisa asam urat dong kalau makan kacang terus-menerus begitu kan. Itu juga jadi problem. Jadi itu saya kira juga aspek substansi gizi belum tuntas, substansi secara implementasi teknis juga belum tuntas begitu. Tetapi karena memang pemerintah ini terlampau terlampau politis. Jadi saya melihat ini belum ada nilai substansi yang memiliki yang memiliki makna begitu untuk kepentingan-kepentingan yang dibicarakan bagus tadi itu. Saya belum lihat itu. Justru nuansanya memang masih politis. Dan narasi-narasi yang disampaikan pun narasi-narasi yang semuanya dipaksakan. Menjadi tidak rasional ketika kemudian dana alokasi untuk BOS dipakai untuk anggaran makan siang gratis begitu. Padahal sudah jelas BOS itu sudah ada peruntukannya untuk apa-apa saja. Dan alokasi anggaran juga ketika di cross check tidak akan cukup untuk memenuhi sekitar 350 sampai 400 triliun. Nah, ini kan. Nah, ini jangan sampai belum lagi ada situasi-situasi misalnya kami melakukan analisis begitu. Pertama kami melihat bahwa belum jelas ini pasokan pangannya berasal dari mana. Kalau memang ternyata import ini juga bermasalah. Begitu kan? Import lagi bisa mengurangi devisa. Yang kedua, siapa yang bertanggung jawab mengelola kebijakan ini? Apakah dibuat badan baru atau bagaimana? Kami juga belum melihat itu. Harusnya bicara soal makan siang sebuah program harusnya clear dulu nih, payung hukumnya ada, kelembagaannya ada, baru programnya. Lalu yang ketiga, bagaimana tadi disebutkan dampak sampahnya. Kami melihat tumpukan sampah makanan ini juga bermasalah di Republik Indonesia ini. Jangan sampai kemudian nambah-nambah masalah, gitu kan. Baru yang ketiga, yang keempat yang saya rasa juga penting soal anggarannya. Anggarannya juga belum jelas. 400 triliun itu setara dengan APBD 10
40 provinsi setara dengan DKI Jakarta, Hmm. gitu kan, APBD-nya. Jadi sangat besar sekali dan ini menjadi tidak rasional. Sementara ini, menurut perspektif kami di analisis anggaran, tidak rasional untuk dilakukan dalam waktu cepat. Sekalipun itu cuma di pilot berapa tempat, kami rasa ini belum Baik. rasional. Kira-kira begitu, Mbak. Tadi melanjutkan yang disampaikan oleh Bung Gulvino juga ya, sekaligus menjawab pertanyaan dari Pak Edi di Pariaman. Sumber-sumber dana mungkin bisa diambil dari BLBI begitu ya, tapi kalau memang sebenarnya ada program-program seperti ini, baiknya dananya itu dari mana? Mungkin bisa dilanjutkan dari Bung Gulvino dulu. Silakan Bung Gulvino. Kalau bicara dananya dari mana, sulit juga karena alokasi dana yang di dalam APBN itu sudah ada porsi-porsinya, sudah ada peruntukan-peruntukannya dan tidak serta-merta dengan mudah digeser begitu saja karena apabila itu digeser berkaitan dengan tugas dan fungsi atau bahkan dengan dampak di masyarakat sebagai penerima manfaat gitu. Jika kemudian lalu harus bagaimana gitu kan? Ya. Lalu yang paling jelas adalah pertama memang secara regulasinya harus clear dulu. Biarkan undang-undang misalnya atau ya regulasi yang mengatur dan mengamanatkan kegiatan tersebut atau program tersebut dibiayai oleh dana yang mana atau kegiatan yang atau ditempelkan di kementerian atau kelembagaan yang mana. Itu baru clear. Kalau sejauh ini kan tidak ada narasi-narasi itu, belum muncul gitu. Oke. Bahkan tadi ada pertanyaan ini nanti dikelola oleh swasta atau pemerintah, itu juga belum clear. Harusnya oleh pemerintah, tetapi mungkin apakah ada kemitraan dan sebagainya belum clear. Artinya yang ingin saya katakan adalah sama sekali belum jelas alur perencanaan penganggaran untuk program ini. Jadi program ini tuh masih coba untuk sekali lagi dirasionalisasi pada hal-hal yang masih belum rasional. Sehingga kemudian kampanyenya adalah mencoba bahwa ini bisa dilakukan, ini akan efektif, ini dan sebagainya. Padahal ada aspek-aspek dari aspek teknokratiknya atau dari aspek pemerintahan unit kelembagaannya aja masih belum jelas. Jadi ketika nanti masyarakat menerima, tidak serta-merta kita bisa makan siang secara gratis, karena makan siang itu tidak ada yang pernah gratis. Tentu akan ada dampak-dampak. Bisa jadi kemudian bansosnya yang disunat misalnya. Bisa jadi kemudian PKH-nya atau apa misalnya. Atau bahkan subsidi BBM, itu yang kami khawatirkan. Ya. Jangan sampai kemudian apabila ini tidak ada anggaran, ada sekitar subsidi BBM itu 350 triliun. Kira-kira itu masuk gitu tuh untuk anggaran itu. Dengan dalih bahwa BBM itu tidak pernah tepat sasaran, kemudian ditarik subsidinya. Wah, chaos ini nanti. Ini tambah bahaya. Ini jangan sampai dari aspek ekonominya seperti itu. Terima kasih. Oke, langsung saja saya bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui channel YouTube Berita KBR dan juga WhatsApp. Dari YouTube terlebih dahulu ada Mas Donil. Konon ada guru yang tidak setuju dengan makan siang gratis karena katanya dananya diambil dari dana BOS. Gimana tanggapannya? Lanjut lagi dari 8 Bar. Simulasi makan siang gratis ini sudah ada di Tangerang kemarin. Pertanyaannya, apakah makanan tersebut sudah memenuhi standar gizi atau makanan itu hanya budget 15.000, jadi dapatnya seperti itu. Satu lagi, dari Jawa Timur ada Bu Heru Mojokerto. Gimana pelaksanaannya nanti? Apa yang masak nanti gurunya sendiri atau apa yang melibatkan jasa catering? Terima kasih. Bisa ditanggapi langsung secara umum nih ya oleh Bung Gulvino dulu, lalu Bu Dia silakan. Baik. Saya mungkin tanggapin yang soal BOS. Karena Silakan. soal kandungan gizi, saya rasa Mbak Diah jauh lebih kompeten untuk menjawab itu. Ya. Kalau soal BOS, kami juga merasa bahwa itu juga tidak tepat program ini jika menggunakan dana BOS. Karena dana BOS, baik itu dana BOS afirmatif, reguler, atau spesifik, itu alokasinya sudah jelas. Misalnya afirmatif diperuntukkan untuk daerah-daerah tertinggal, operasional daerah tertinggal. Reguler untuk biaya operasional sekolah, listrik dan sebagainya ya, listrik, air, kemudian alat-alat pengajaran dan sebagainya. Dan itu juga ketika dilihat dari jumlah anggarannya juga tidak begitu besar jika untuk mengcover kebutuhan makan siang begitu. Kalau BOS itu sekitar 53 triliunan kalau tidak salah. Sedangkan makan siang ini hampir 400 atau 350. Artinya bisa sampai ya mungkin 9 kali lipatnya begitu atau 8 kali lipatnya dari dana BOS. Sehingga ketika memang ada ketidaksepakatan, memang harus dicoba diberikan masukan pemerintah ini supaya jangan sampai dana BOS dipakai untuk hal-hal kebutuhan-kebutuhan
di luar apa yang sudah ditentukan. Kalau ini misalnya dipakai, tentu otomatis akan mengurangi jumlah. Jadi sekedar rasionalisasi saja, satu sekolah itu tidak pernah ada yang sampai ratusan juta satu tahunnya untuk dana BOS itu. Hmm. Paling sekitar 80, 70, ya mungkin daerah terpencil ada yang ratusan, tetapi apa namanya kebutuhan untuk operasional itu ya sekitar 80, 70, bahkan 90 gitu. Sehingga yang mana jika itu digunakan untuk operasional atau digunakan untuk membiayai program makan siang, nah ini kan tentu otomatis akan mengganggu nanti jadinya. Jadi Oke. begitu. Jadi kalau memang apa namanya ada yang tidak setuju ya bagus. Memang itu narasi ini harus dikuatkan gitu supaya pemerintah tidak gegabah. Ya. Terima kasih. Dari Bung Gulvino menambahkan dari yang tadi ditanggapi oleh Ibu Diah, mungkin ada tambahan dari Bung Gulvino, silakan. Singkat saja, Silakan. kalau dari kami sama, kami juga tidak bisa secara reaksioner menilai ini 0 sampai 10 begitu ya, karena memang kita harus melihat program ini secara jernih dan harus dipisahkan antara konteks politik yang coba dimainkan hari ini dan konteks apa namanya substansi dan dampak dari program apa namanya makan siang ini. Tetapi yang pasti bahwa apabila program makan siang tetap dipaksakan akan ada dampak secara langsung dan itu tidak menunggu lama terhadap APBN. Sekedar saya gambarkan, mungkin juga bagian dari apa namanya closing statement mungkin sekaligus begitu, Silakan. bahwa Indonesia hari ini defisit anggarannya 1,6% dari PDB atau sekitar 347 triliun. Ini sudah bagus dibandingkan dengan situasi COVID yang mencapai hampir lebih dari 3%. Oke. Apabila program ini tetap dipaksakan, maka potensi defisitnya itu bisa mencapai 2,8 sampai 3,1. Yang artinya bisa sampai 600 sampai 700-an triliun. Begitu ya. Yang ketika kemudian defisit itu tetap dibiarkan tanpa menambah anggaran, ada beberapa tanpa mencari pendapatan baru, misalnya dari cukai, dari apa dan lainnya, dari pajak, dari ekstensifikasi pendapatan. Salah satunya kemudian melalui pinjaman luar negeri. Kita harus ingat, pinjaman luar negeri kita sekarang sudah mencapai 3.800 triliun. Jangan sampai kemudian Budiah tadi menyebutkan ada dampak terhadap generasi mendatang karena ini berkaitan dengan pola makan. Kalau kami melihat bahwa jangan sampai kemudian program makan siang gratis ini dipaksakan, maka akan ada hutang yang akan membebani anak cucu kita di kemudian hari karena aspek politis yang coba dipaksakan di hari ini. Itu mungkin dari saya, Mbak Naomi. Terima kasih. Terima kasih Bung Gulvino, sekaligus menjadi closing statement dari Anda ya. Silakan dari Ibu Diah, waktu Anda 1 menit Ibu, bisa ditutup juga sekaligus mengenai soal kritis bedah program makan siang gratis. Ya, silakan, suaranya bisa diaktifkan dulu. Baik, iya. Kami dari CISDI menyampaikan bahwa untuk saat ini kami ingin melihat dari pemerintah basis pertimbangannya apa untuk mengeluarkan kebijakan ini dengan tentu pertimbangan gizi yang lengkap dan tepat, yang seimbang. Dan kemudian langkah-langkah kebijakan yang tadi saya sampaikan itu kami berharap itu dapat ditepati, melihat perpustakaan dan kemudian berkonsultasi dengan para ahli. Ada Persatuan Ahli Gizi di Indonesia, ada masyarakat sipil seperti CISDI, ada media seperti KBR, yang semuanya punya pandangan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dan tentu bekerja bersama lintas sektor, setidaknya dengan Dinas Pendidikan dan kemudian dengan pemerintah daerah, di mana lokus tersebut akan program ini mulai digulirkan. Terima kasih untuk kedua narasumber kita pagi hari ini. Ada Ibu Diah S. Saminarsi, CEO and Founder CISDI, dan juga Bung Gulvino, Manajer Hukum dan Demokrasi Fitra, yang sudah bersedia hadir di Ruang Publik KBR melalui Zoom pagi hari ini dengan tema kita yaitu kritis bedah program makan siang gratis. Juga tidak lupa kami ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan melalui siaran radio KBR, streaming ataupun juga melalui channel YouTube dan sudah mengirimkan pendapat, opini, komentar melalui WA, baik telepon dan juga komentar di channel YouTube Berita KBR. Akhirnya saya Naomi Liandra bersama tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.